Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab hasil ujian UAS saya pada mata kuliah APSI 1 yang bersoalkan tentang klinik XYZ. Contoh 1, ASI lama. Pasien memberikan data pasien, dan data pasien memberikan catatan data pasien. Data pasien pun memberikan data pasien ke dokter. Setelah itu buku data, catatan hasil pemeriksaan, dan buku besar. Data hasil pemeriksaan, perawatan pasien, data hasil perawatan, dan data hasil perawatan diberikan kepada administrasi. Catatan biaya perawatan kepada administrasi, pada pimpinan yaitu laporan biaya. Setelah itu kwitansi diberikan kepada pasien dan administrasinya. Yang kedua, ASI baru. Pasien memberikan formulir kosong. Bagian pengobatan memberikan formulir kosong kepada pasien, dan pasien mengisi formulir, dan formulir terisi diberikan lagi kepada bagian pengobatan. Dan lalu terjadilah input data pasien dan laporan data pasien, cetak kartu pasien dan kartu pasien. Setelah itu bagian dari dokternya memeriksa hasil pemeriksaan dan perawatan pasien dan hasil perawatan. Setelah itu pasien mendapatkan kartu pasien dan mendapatkan pemeriksaan awal. Setelah itu keluarlah hasil pemeriksaan pada bagian pengobatan. Pada bagian administrasi, hasil perawatan, entry pembayaran, kwitansi, rekap kwitansi, laporan harian, rekap pendapatan bulanan, rekap bulanan, dan rekap pendapatan tahunan dan rekap tahun. Pada pimpinan yaitu laporan harian, laporan bulanan, laporan tahunan, dan laporan data pasien. Setelah itu bagian pengobatan juga mendapatkan laporan data pasien. Inilah contoh konteks diagram saya: pasien, kwitansi pembayaran, data hasil pemeriksaan, resep obat dan pasien. Setelah itu dokter. Sistem informasi klinik XYZ-nya yaitu entry data pasien dan entry data pemeriksaan dan resep obat, entry kebutuhan pasien, entry perincian biaya, dan entry kwitansi pembayaran. Laporan data pasien dan laporan data pemeriksaan dan resep obat, laporan kebutuhan pasien dan perinci biaya, kwitansi pembayaran. Laporan perincian biaya pimpinan ditujuan kepada bagian administrasi. Contoh data flow yaitu data pasien menyerahkan data kepada pasien, data pasien kepada bagian ADM. Setelah itu kelola data rawat inap, data pasien, input data pasien, dan memberikan data pasien kepada dokter, dan dokter pun melakukan pemeriksaan, melakukan pembayaran dan pengambilan obat, memberikan data pasien, mencatat obat ruang inap biaya, dan membuat surat inap. Setelah itu transaksi kedua yaitu kwitansi pembayaran, membuat laporan perincian biaya, dan laporan perincian biaya diserahkan kepada pimpinan. Contoh ERD dari saya yaitu pasien, ID pasien, nama pasien, alamat, dan nomor HP. Yang kedua transaksi nomor transaksi, ID pasien, rawat inap, total bayar, dan tanggal transaksi. Yaitu di sini pada pasien dicontohkan kepada ID pasien dan alamat. Setelah itu nama pasien dan nomor HP. Pada transaksi yaitu nomor transaksi, total bayar, dan ID pasien. Setelah itu dapatlah hasil rawat inap dan tanggal transaksi. Baiklah, hanya itu dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, dan saya mengucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.